Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Oktaning Cahya, NIM 401180018 dari kelas Ekonomi Syariah A IAIN Ponorogo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada 3 konsep yang berkaitan, yaitu pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga kerangka konseptual. Nah, komponen studi pendahuluan. Penjelasan mengenai studi pendahuluan yaitu bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Bagian ini menjelaskan secara singkat pemikiran peneliti dan memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Nah, komponennya yang pertama menjelaskan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset, dan di dalamnya ada latar belakang, ruang lingkup dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan dan tujuan umum riset. Nah, penjelasannya, latar belakang merupakan dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin disampaikan. Lalu, ruang lingkup dan batas-batas riset adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Selanjutnya, asumsi yang digunakan dan tujuan umum riset digunakan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Nah, komponen yang kedua yaitu elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Nah, elaborasi di sini maksudnya yaitu dalam melakukan penelitian harus tekun dan cermat tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Selanjutnya, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Artinya, pada bagian ini hanya sebatas gambaran umum, bukan penjelasan secara spesifik tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Selanjutnya, komponen kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah konsep yang memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Komponennya yang pertama yaitu mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Nah, kerangka teoritis merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, yang kedua yaitu mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri, terpisah dari tema pokok penelitian. Maksudnya, kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, dan dengan kerangka konseptual juga akan memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menentukan pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian yang dilaksanakannya, serta bagaimana menggunakan prosedur empiris sebagai alat untuk menentukan jawaban yang sesuai dengan pokok tema penelitian. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Dalam menentukan teori yang dijadikan landasan, maka diperlukan penelitian terdahulu karena kerangka teoritis ini diperoleh dari pendapat beberapa ahli yang telah diuji kebenarannya, sehingga berlaku secara umum dan dapat dipercaya.
Selanjutnya, contoh dari kerangka konseptual yaitu di sini judulnya Agama dan Ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptualnya yaitu yang pertama, kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua, peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu komponen kajian pustaka. Nah, melakukan kajian pustaka berarti mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi bahan kepustakaan. Melakukan kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Kajian ini penting karena akan memberikan jaminan bahwa penelusuran jawaban terhadap masalah penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti telah melalui alur logika yang koheren. Dengan cara ini dapat dihindari adanya pekerjaan yang sia-sia dari peneliti karena mereka harus mereka-reka jawaban dengan cara mencoba sambil berjalan. Komponennya yang pertama, melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Dalam mengadakan penelitian tidak terlepas dari penelitian terdahulu karena ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini didasarkan pada penemuan dan penyempurnaan yang terus-menerus oleh ilmuwan sebelumnya. Melalui kajian pustaka ini, peneliti setidaknya akan mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu yang telah digunakan oleh para ahli dalam membahas permasalahan yang sedang dikaji peneliti, sehingga dapat menghindarkan dari duplikasi yang tidak perlu. Selain itu, juga bisa memberikan akses untuk membandingkan pokok masalah yang kita pilih dengan pokok masalah dan topik lain yang serupa dan juga semuanya yang pernah ada. Sehingga melalui kajian pustaka ini, peneliti akan mendapatkan kekayaan informasi mengenai penelitian terdahulu dan juga memperkaya wawasan dari peneliti tersebut. Yang kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut, baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Maksudnya, melalui theoretical mapping ini, peneliti dapat memposisikan diri dengan tepat di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Dengan kata lain, peneliti dapat melakukan gap research atau celah untuk masuk ke penelitian. Dengan menelusuri kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti akan mendapat kepastian bahwa konstruk yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan telah tersedia. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.